Ayo kita pulang, Ibu. Kakak kangen sama Ibu. Suami saya hanya bilang kalau kamu itu hanya cadangan dan cuma untuk bersenang-senang. Saat itu Ge Putu tidak tergerak, semua tahun dia mendengar anaknya sakit, dia tidak tergerak. Pokoknya dia semetan kumpul ya, ngerti jadi dinijak saya. Sebelum lanjut ke cerita, kalau di sepanjang video semetan mendengar suara-suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi ya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Ge Putu. Ge Putu bercerita dia sudah menikah selama kurang lebih 10 tahun dan dia sudah punya satu anak cowok yang saat itu umurnya baru sekitar 5 tahun. Dari baru menikah, Ge Putu ini memang sudah berkomitmen dengan suaminya. Sebelum mereka bisa sukses, Ge Putu ini akan bekerja di kapal pesiar dan suaminya akan membuka usaha gym di rumahnya. Ge Putu tidak mau saya menyebutkan nama desa dan juga tempat tinggalnya karena dia tidak mau ada pihak yang nanti merasa dirugikan. Selama Ge Putu bekerja di kapal pesiar ini kurang lebih sudah 8 kali dia berangkat. Ge Putulah yang menanggung semua hutang, biaya hidup dan juga memodali suaminya untuk membuka usaha gym ini semua. Setelah dia berangkat yang ke-8 kalinya ini, dia sudah ada planning kalau tahun depan adalah kontrak yang ke-9 dan dia akan berhenti bekerja di kapal. Karena dia merasa sudah sangat cukup dengan rezeki yang sudah dia punya. Nah, di tahun ke-8 ini, saat Ge Putu ini kembali berangkat ke tempat kerjanya, di sana dia bertemulah dengan seorang lelaki. Lelaki ini kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede ini adalah seorang lelaki yang punya anak dan juga istri yang usianya 10 tahun lebih tua daripada Ge Putu. Dari pertama kali Ge Putu bertemu dengan Beli Gede ini, entah kenapa dia merasa sangat nyaman dan dia merasa Beli Gede ini adalah sosok ayah, kakak, teman, sahabat dan bisa dibilang adalah lelaki yang sangat bisa membimbing Ge Putu untuk mencari pribadi yang lebih baik. Suaminya Ge Putu ini kita sebut saja namanya Beli Kadek. Beli Kadek ini usianya 1 tahun lebih tua dari Ge Putu dan sifat dari Beli Kadek dan juga Beli Gede ini sangat berbeda. Kalau Beli Gede ini lebih dewasa, bisa memberikan arahan yang lebih positif kepada Ge Putu. Tapi kalau Beli Kadek ini dia tuh netral. Beli Kadek sangat bucin kepada Ge Putu dan selalu mengikuti apa yang diminta oleh Ge Putu. Nah, karena perbedaan sifat inilah yang membuat Ge Putu sangat nyaman kepada si Beli Gede ini. Dan setelah mereka kenal kurang lebih 1 bulan di kapal, Ge Putu dengan Beli Gede ini melakukan perserongan. Singkat cerita semeton, waktu pun berlalu. Hari-harinya Ge Putu dengan Beli Gede ini terasa sangat indah. Ge Putu benar-benar merasa kalau Beli Gede ini adalah lelaki yang sangat baik, dewasa, perhatian, dan bisa memperlakukan Ge Putu ini seolah-olah Ge Putu adalah satu-satunya wanita yang paling bahagia di dunia. Dan tanggal kepulangan pun datang. Nah, saat itu Ge Putu kan memang sudah berkomitmen dia akan selesai bekerja di kapal pesiar dan akan pulang ke rumah mengurus suami dan juga anaknya. Nah, ketika itu Ge Putu merasa rasa sayangnya dia kepada suami dan juga kepada Beli Gede ini sama-sama besar. Dan Ge Putu dan juga Beli Gede ini sepakat tidak akan mengakhiri hubungan mereka dan mereka akan sama-sama melanjutkan hubungan ini ketika berada di Bali. Waktu itu Beli Gede juga ternyata memilih untuk berhenti bekerja di kapal karena dia sudah merasa cukup dan ingin membuka usaha di Bali. Singkat cerita mereka pun sama-sama pulang dan sama-sama kembali ke rumah keluarganya masing-masing. Di bulan pertama Ge Putu pulang, dia ini berusaha membantu usaha gym suaminya dan memang ternyata benar semeton. Suaminya ini sudah bisa membuka 2 cabang gym dan itu tuh sangat ramai semeton. Langganan-langganan gym suaminya ini sangat banyak dan didominasi oleh bapak-bapak. Nah, karena itu Ge Putu juga sadar gitu loh kalau ternyata suaminya ini sangat pintar mengelola uang yang dikirimkan oleh Ge Putu sehingga mereka bisa menikmati hasilnya setelah kurang lebih 9 kali Ge Putu ini bekerja ke luar negeri. Di saat itu Ge Putu juga sudah punya rumah, punya beberapa aset dan juga ekonominya benar-benar sudah stabil. Ketika itu suaminya Ge Putu bilang, sekarang mereka kan sudah stabil ekonominya dan juga sudah punya usaha yang sangat berkembang. Suaminya ini ingin menghabiskan waktu dengan Ge Putu dan juga dengan putra mereka. Tapi entah kenapa setiap Ge Putu ini disentuh oleh suaminya, dia kok malah terus-terusan terbayang-bayang oleh Beli Gede. Saat itu
2 bulan setelah Gek Putu ini pulang dari kapal, dia malah makin rindu dengan Beli Gede dan nekat mencari tahu Beli Gede di sosial medianya. Nah, di sosial media itu Gek Putu akhirnya tahu di mana alamatnya Beli Gede, di mana sekarang dia bekerja, dan bagaimana keadaan rumah tangganya. Nah, di media sosialnya Beli Gede ini kan Beli Gede seringlah upload foto dengan anak dan juga istrinya. Di sana juga Gek Putu kayak tahu, oh ini loh sosial media istrinya. Disitulah Gek Putu kayak stalking gitu loh. Dia tuh kepo dengan istrinya Beli Gede. Ternyata sematan istrinya Beli Gede ini adalah seorang wanita karir yang sangat cantik. Dia juga mandiri, dan juga istrinya Beli Gede ini ternyata tipikal ibu rumah tangga yang sempurna. Di sana Gek Putu entah kenapa saat melihat profil dari istrinya Beli Gede, dia tuh tiba-tiba kayak cemburu, marah, dan kayak merasa tersaingi semata. Karena itulah diam-diam Gek Putu pun coba nge-DM Beli Gede, dan beberapa hari kemudian dibalas. Mereka pun ketemuan di daerah kota Denpasar. Saat mereka ketemuan itu, mereka pun melakukan adegan penanaman jagung berkali-kali. Ketika itu Gek Putu bilang dia benar-benar rindu dengan Beli Gede, dan Beli Gede juga bilang kalau dia rindu dengan Gek Putu. Setelah hari itu mereka berkomitmen akan melanjutkan hubungan mereka dan tolong jaga ini agar pasangan mereka tidak ada yang tahu. Waktu berjalan semetonnya, hari makin hari, Gek Putu seminggu sekali pasti akan bertemu dengan si Beli Gede. Waktu itu Gek Putu punya aplikasi WA, dan aplikasi ini tidak tahu, suaminya tidak tahu gitu loh. Maaf. Karena gini loh, waktu itu Gek Putu kan bawa HP Apple mencegut, dan saat dia itu punya 2 WA, salah satu WA-nya ini diprivasi dan ditaruh di aplikasi lain untuk menyamarkan chat-chat mereka. Waktu berlalu semeton, usaha gym suaminya ini makin berkembang. Gek Putu dengan suaminya ini bisa menikmati hidup. Mereka tidak perlu capek-capek kerja karena sudah ada usaha bersama. Ini tuh sekitar sudah 1 tahun setelah Gek Putu berhenti bekerja di kapal. Di waktu itu, suaminya Gek Putu ini selalu meminta kepada Gek Putu, tolong dong banyakin habisin waktumu untuk saya dan juga anak kita. Selama ini loh kamu bekerja keluar, kok sekarang kamu malah lebih sibuk dengan handphone dan malah sering sekali jalan-jalan ke Denpasar. Suaminya ini seperti mengeluh kepada Gek Putu karena merasa Gek Putu ini terlalu sibuk dengan teleponnya dan juga lebih sibuk dengan dunianya sendiri. Entah kenapa semeton Gek Putu mendengar keluhan dari suaminya ini, dia merasa tidak terima dan merasa seolah-olah suaminya ini mengekang. Seringlah terjadi perdebatan-perdebatan kecil yang memicu pertengkaran antara Gek Putu dan juga suaminya. Di masa-masa itu Gek Putu selalu cerita kepada Beli Gede, dan Beli Gede selalu bisa menenangkan hatinya Gek Putu. Setiap Gek Putu bertengkar dengan suaminya, Beli Gede selalu menenangkan, selalu ada dan selalu ada. Di sanalah Gek Putu perlahan-lahan mulai berpikir, kok sepertinya Beli Gede ini bisa lebih memahami dia daripada si Beli Kadek. Nah, karena itulah Gek Putu mulai merasa fix. Sekarang saya lebih mencintai Beli Gede daripada suami saya. Dan saat itu, setelah kurang lebih 2,5 tahun Gek Putu ini bermain api dengan Beli Gede di belakang suaminya, Gek Putu pun mulai minta kepada Beli Gede untuk meninggalkan istrinya, karena dia ingin bercerai dari suaminya agar bisa bersama dengan Beli Gede semeton. Pokoknya saat itu semeton, setiap ada kesempatan Gek Putu menghabiskan waktu dengan Beli Gede, dia terus bilang ingin berpisah dari suaminya dan ingin Beli Gede juga meninggalkan istrinya. Ketika itu Beli Gede tidak bilang iya ataupun tidak bilang tidak. Beli Gede cuma bilang kita jalani saja dulu, kita jalani saja dulu. Kalau memang kita berjodoh pasti nanti ada cara. Nah, Gek Putu menganggap kata-kata ini adalah penegasan kalau memang Beli Gede ini mau meninggalkan istrinya. Di saat itu Gek Putu terus mencari-cari alasan agar bisa bertengkar dengan Beli Kadek, suaminya sendiri. Dan akhirnya setelah 6 bulan itu, 6 bulan dari si Gek Putu ini memantapkan diri ingin bersama dengan Beli Gede, Gek Putu pun meminta cerai dari Beli Kadek. Beli Kadek yang memang tidak tahu apa salahnya dan mereka tuh selama ini bahagia-bahagia saja, ya tidak mau semeton. Beli Kadek tidak mau menceraikan Gek Putu karena waktu itu mereka tuh masih punya akte pernikahan. Gek Putu tetap ingin berpisah dengan alasan karena sudah tidak mencintai si Beli Kadek lagi. Waktu itu Beli Kadek bertanya, apakah karena Beli Gede kamu meninggalkan saya? Boom! Ternyata Beli Kadek sudah mencium aroma-aroma perselingkuhan dari Gek Putu dengan Beli Gede. Saat itu Gek Putu cuma diam, dia kayak, kok dia tahu? Ternyata selama ini HP-nya si Gek Putu ini
diisi aplikasi kayak penyadap gitu loh. Ini kan sesama iPhone, jadi mereka tuh bisa tahu, dan aplikasi penyadap ini tidak tahu Gek Putu kalau ada di HP-nya. Dan apapun percakapan Gek Putu dengan Beli Gede, suaminya ini tahu, tapi dia tetap diam karena dia ingin merubah istrinya gitu loh teman-teman. Dan sampai-sampai si Beli Kade ini mau bertahan dan mempertahankan semuanya karena dia mencintai si Gek Putu. Beli Kade ini masih mencari waktu yang tepat dan dia ingin bertanya langsung dari hati ke hati dengan Gek Putu. Di situ Gek Putu sudah kadang kebil-bil, dia merasa sangat malu. Dia malah merasa marah karena si Beli Kade ini tanpa izin sudah menyadap HP-nya dan meminta tetap bercerai. Di hari itu juga Gek Putu membawa semua asetnya, mobil, perhiasan, BPKB, surat-surat tanah pulang ke rumah bajangnya. Di sana pokoknya Gek Putu cutet ingin bercerai dengan suaminya. Saat orang tuanya bertanya, Gek Putu tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal. Dan orang tuanya seperti tahu kalau anaknya ini punya cem-ceman gitu loh. Orang tuanya bilang, kamu tuh jangan terlena nak. Kamu mungkin sekarang sukses karena hanya bekerja ke kapal. Tapi ingat, kalau bukan dukungan dari suamimu, kamu tidak bisa berada di titik ini. Orang tuanya Gek Putu terus mengingatkan semeton kalau Gek Putu tidak boleh bersikap egois. Saat itu Gek Putu tidak mengaku kepada orang tuanya kalau dia punya cem-ceman. Tapi entah kenapa, mungkin karena feeling dari orang tuanya ini kuat, orang tuanya malah terus mengingatkan, jangan terlena dengan sesuatu yang baru. Jangan pernah melupakan orang yang ada di samping kita hanya karena sesuatu yang tidak pasti. Tapi Gek Putu tidak mendengarkan nasihat dari siapapun. Waktu itu Gek Putu kan masih punya akte pernikahan. Kan masih ada akte pernikahan. Jadi walaupun dia ini meninggalkan rumah suaminya, dia tetap dihukum masih suami istri. Waktu berjalan sekitar 6 bulan, Gek Putu masih berada di rumah orang tuanya. Dan suaminya tetap berusaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Nah, waktu itu Gek Putu diam-diam, tidak memberitahu orang tuanya dan suaminya. Dia pun mencari kos-kosan di daerah kota Denpasar. Dia cuma kayak setelah berada di Denpasar 2 hari, dia nelpon orang tuanya kalau dia ingin bekerja di kota Denpasar. Dan kalau suaminya menanyakan, bilang saja dia sudah bekerja dan jangan cari dia. Waktu itu Gek Putu gelap mata sama teman. Pokoknya dia cuma cutek, bucin, gatin aja Beli Gede. Setelah di Denpasar itu kurang lebih selama beberapa bulan, dia melanjutkan hubungannya dengan Beli Gede bersenang-senang sampai tabungannya Gek Putu ini habis karena dipakai bersenang-senang dan untuk membiayai hidupnya di kota Denpasar. Dia kan tidak bekerja waktu itu. Nah, setelah tabungannya ini habis, ya, Gek Putu kan kayak bilang ke Beli Gede, kapan kamu meninggalkan suamimu? Suamimu. Sorry. Gek Putu bertanya kepada Beli Gede, kapan kamu meninggalkan istrimu? Beli Gede cuma bilang, kita lanjutkan saja, kita jalani saja. Saya cinta banget dengan kamu, kamu juga cinta dengan saya. Kenapa kita harus seperti ini? Saat awal-awal Gek Putu mendengar kata-kata ini kayak dia masih bisa tenang. Tapi lama-kelamaan ketika Gek Putu terus tidak diberi jawaban yang pasti, dia pun mulai marah dan sering bertengkar dengan Beli Gede. Sampai di suatu titik semetonnya, Gek Putu dengan Beli Gede ini kan menghabiskan waktu di kosnya dan Beli Gede ketiduran. Gek Putu dengan sengaja tidak membangunkan Beli Gede karena dia ingin istrinya tahu tentang hubungan mereka. Di pagi-pagi buta itu HP-nya Beli Gede terus berdering dan Gek Putu mengangkat. Di sana ternyata istrinya yang menelpon dan disitulah Gek Putu mengungkapkan semua obrolan mereka, hubungan mereka, dan meminta istrinya untuk meninggalkan Beli Gede. Coba bayangkan teman-teman, ya, Gek Putu meminta istrinya Beli Gede meninggalkan Beli Gede. Coba nih, aneh kan, dunia ini sudah terbalik memang. Nah, tahu nggak menurut Gek Putu, saat itu Gek Putu kan berusaha nih memana-mana si istrinya agar istrinya Beli Gede ini merasa cemburu, marah, dan meninggalkan rumah. Tapi di seberang sana istrinya Beli Gede menjawab setiap provokasi dari Gek Putu ini dengan tenang, dengan lembut. Dan istrinya Beli Gede bilang, saya ingin melihat berapa bulan kamu akan bisa bertahan dengan suami saya. Boom! Gek Putu tuh bingung gitu loh. Kok bisa-bisanya suaminya Beli Gede setenang itu? Tidak ada nada marah, tidak ada nada cemburu. Bahkan bisa dengan santai bilang kalau berapa lama kamu bisa bertahan dengan suami saya. Gek Putu waktu itu sempat berpikir, kok bisa istrinya setenang itu? Gek Putu malah mengarang cerita di otaknya sendiri kalau dia berpikir, apa jangan-jangan istrinya memang juga sudah melakukan hal yang sama, makanya dia ikhlas kalau suaminya seperti ini dengan saya. Gek Putu mulai benar-benar merasa besar kepala dan dia pun
mulai terus merayu beli gede, meminta beli gede untuk meninggalkan istrinya. Sampai di suatu titik teman-teman, saat itu uangnya Gek Putu sudah benar-benar habis. Yang ada hanya BPKB mobil dan beberapa perhiasan saja. Karena Gek Putu sudah merasa uangnya hampir habis, dia pun meminta uang kepada beli gede. Nah, saat itulah beli gede mulai berubah, beli gede mulai bersikap tidak semanis dulu. Beli gede juga mulai jarang menengok Gek Putu ke kosannya. Sampai di suatu titik nih ya, perhiasan tabungannya Gek Putu sudah habis. Yang tersisa hanya ada satu mobil dan BPKB-nya. Di situ Gek Putu bingung, ini gimana saya hidup, sedangkan biaya kos ini 1 bulan lagi sudah mau habis gitu loh, sudah disbayar gitu. Di situ si Gek Putu menghubungi Beli Gede, dan Beli Gede kayak menjauh, tidak ada kabar sama sekali. Nah, di titik itu Gek Putu bingung sematan apa yang harus dia lakukan. Dia pun kayak, gimana, apa saya harus menjual mobil atau menggadaikannya saja? Saat Gek Putu ini sedang bingung, dia ditelepon oleh si Beli Kadek ya, karena si Gek Putu ini kan sudah mengganti nomor teleponnya, dan entah dari mana Beli Kadek ini mendapatkan nomor teleponnya Gek Putu yang baru dan menelpon Gek Putu. Beli Kadek bilang kalau anak mereka sakit, bisa nggak Gek Putu pulang? Dia pun kan tidak bilang kepada Beli Kadek akan datang ke tempat gymnya. Dia melihat Beli Kadek ini sedang nge-gym dengan seorang wanita, dan wanita ini dikenal oleh Gek Putu. Wanita ini tuh masih bajang dan masih kuliah, yang memang berasal dari desanya Gek Putu. Saat Gek Putu melihat suaminya ini sedang latihan gym dengan seorang wanita, dan dia merasa tatapan dari wanita ini kayak menaruh hati kepada suaminya. Gek Putu di sana merasa kayak dak 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 dak. Dia merasa cemburu, dia merasa marah, tapi dia sadar dia tidak berhak mengutarakan itu. Dan akhirnya niatnya Gek Putu untuk meminta maaf kepada suaminya dia urungkan, dan dia kembali pulang.